Halo semuanya, kembali lagi di Mata Astral dan kali ini kita masuk ke segmen kisah JW. Nah, di kisah aku kali ini aku akan menceritakan sosok perempuan yang aku temui pada saat aku melakukan penjelajahan di salah satu rumah tua yang ada di Jakarta. Pada saat aku datang ke rumah tersebut, itu energi negatif di sekeliling rumah itu cukup besar ya. Dan semakin lama aku di dalam situ, ada satu energi yang sangat berbeda sekali dari energi rumah tersebut. Itu adalah energi kesedihan yang sangat luar biasa sekali. Pertama sih aku abaikan ya. Aku abaikan karena aku terlalu fokus untuk melihat kondisi rumah tersebut. Tapi lama-kelamaan rasa-rasanya energi kesedihan itu kayak manggil aku. Bener-bener kayak manggil aku untuk tolong kesini dong gitu. Dan akhirnya aku memutuskan untuk ya udah aku mencoba cari sumber energi tersebut gitu kan. Dan pada saat aku sampai di ruangan tersebut ya, sampai di ruangan tersebut itu kayaknya kamar, bekas kamar gitu. Di situ energinya besar sekali. Rasa kesedihan tuh bener-bener besar gitu. Aku masuk ke dalam kamarnya aja, itu rasanya tuh kayak hati tuh langsung terenyuh gitu loh. Beda ada yang rasanya, feelingnya tuh berbeda sekali. Nah, dan juga aku mencoba untuk merasakan energi tersebut. Aku tutup mata, aku benar-benar fokus ke rasa sedih itu gitu kan. Tiba-tiba ada suara, "Sini, tolong aku. Aku nggak punya banyak waktu," gitu. Dan setelah mendengar suara tersebut, aku buka mata, ternyata di depan aku ada satu sosok perempuan yang menggunakan baju serba hitam. Rambutnya juga hitam, panjang ya. Dan mukanya cantik sekali. Cuman tatapannya itu adalah tatapan kosong, tatapan sedih gitulah. Dan dia menggunakan baju di mana lengannya itu agak cutbray gitu ya, bahasanya cutbray, bukan cuman buat celana ya, cutbray. Iya, ini lebar lah gitu kan bagian lengannya gitu. Kemudian di sini ada kayak brokat-brokat gitu, lace-lace gitu. Terus yang paling bikin aku kaget itu adalah di hampir seluruh badan dia tuh dari leher kemudian sampai tangan itu tuh terantai gitu. Itu ada rantainya gitu. Dan pada saat aku mencoba untuk melihat ke belakang itu ada satu rantai yang panjang sekali dan perempuan ini bernama Caroline. Dia bilang, "Saya nggak punya banyak waktu, ambil energi saya gitu. Saya pengen kasih lihat apa yang terjadi dengan aku gitu." Terus udah nih, aku coba ngerasain dia gitu kan, aku mendekatkan diri gitu kan ya, aku ngerasain energinya, tiba-tiba langsung itu kayak dia tuh kayak ngasih aku energi untuk melihat kembali apa yang sebenarnya pernah terjadi gitu kan ya sama dia. Dan juga gambaran-gambaran dan potongan-potongan kecil itu cepat sekali, itu masuk, jadi kayak sekelebatan gitu tuh, bener-bener berasa gitu. Tapi walaupun itu cepat ya, tapi aku hampir bisa menangkap semua potongan ataupun kepingan cerita yang pengen dia kasih tahu ke aku gitu. Jadi awalnya kisah dia ini berawal dari si kakeknya si Caroline ini gitu kan. Kakeknya Caroline ini berasal bukan dari keluarga atau orang yang berkecukupan sebenarnya, tapi karena ada usaha lain gitu dia, jadi untuk saudaranya itu cukup mempunyai harta lah gitu kan, sedangkan dia tidak punya gitu. Nah, emang sebenarnya mereka lahir dari keluarga yang tidak berkecukupan, tapi saudara-saudara dia tuh usaha sekali untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik gitu. Nah, karena si kakeknya Caroline ini tidak sekaya mereka gitu kan ya, jadi dia sering dicemooh, sering ya istilah kalau sekarang dibully lah gitu kan ya. Jadi banyak omongan-omongan gak enak yang sering keluar dari mulut saudara sendiri gitu loh. Jadi kayak capek lah dikatain terus gitu kan ya. Intinya selalu dibilang kalau dia yang paling miskin, dia paling nggak mau usaha dan lain-lain seperti itu. Jadi kayak rasa kesal itu kayak sudah menumpuk gitu kan. Jadi si kakek Caroline ini kayak udah bingung gitu loh, aduh gue harus ngapain ya gitu. Jadi apapun dia bakal aku lakuin gitu. Nah akhirnya si kakeknya Caroline ini dia kayak ketemu teman kayak gitu, dia temannya kasih tahu untuk lu coba aja ngelakuin hal yang di luar nalar sebenarnya kan, apa gitu kan ya. Dan ternyata jadi temannya ini menawarkan kakeknya itu melakukan pesugihan di salah satu tempat gitu. Dan akhirnya awalnya sih dia nggak mau ya, tapi karena tidak tahan dengan
hinaan orang ya, hinaan keluarga sendiri. Jadi akhirnya dia pergi ke tempat tersebut gitu. Dan akhirnya dia ketemu dengan satu sosok besar ya, hitam itu, kayak penguasa di lokasi itu, dan melakukan perjanjian ya, melakukan perjanjian pesugihan, di mana perjanjiannya adalah ya si kakeknya Caroline ini punya banyak harta gitu loh, tapi ada syaratnya, harus ada tumbal yang harus dikorbankan gitu. Dan karena ini permintaannya seperti itu, si sosok besar ini tidak main-main juga untuk meminta tumbal gitu. Dia tidak mau meminta binatang atau apapun gitu ya, tapi dia minta darah daging dari si kakek itu untuk dikorbankan gitu loh, setelah nanti dia punya anak gitu kan. Berarti otomatis dari keturunannya si kakek Caroline ini itu adalah ayahnya dari si Caroline ya. Jadi setelah pulang dari tempat itu gitu kan ya, ada beberapa ritual yang sudah dilakukan sama kakeknya. Pulang, seiring berjalannya waktu, rezeki datang. Aduh, aku nggak tahu ya bisa ini disebut rezeki atau enggak ya. Ya, kekayaan itu semakin bertambah gitu loh. Jadi uang dia masuk terus gitu. Seiring berjalannya waktu, si kakek Caroline ini lupa dengan janjinya sebenarnya. Cuman pada saat itu, setelah anaknya lahir, dia kembali ingat dengan perjanjian yang sudah dibuat dengan si sosok besar hitam itu. Pada saat anaknya lahir, ternyata kakeknya ini dihampiri oleh si sosok besar ini melalui mimpi, bahwa dibilang, anakmu akan saya ambil gitu. Tapi, dibilang, tapi sepertinya kita harus menunggu yang lain gitu. Terus kakeknya kan bingung gitu loh, kenapa anak saya kan baru lahir. Ternyata ayahnya Caroline ini dia ada punya penyakit bawaan yang sehingga membuat si makhluk sosok besar ini tidak mau gitu loh. Jadi dia nggak mau anak yang sakit dijadikan tumbal seperti itu. Yang awalnya kakeknya Caroline ini nggak tahu kalau dia ada sakit gitu kan. Nah setelah beberapa bulan, oh ternyata benar ada sakit ayahnya si Caroline ini gitu. Dan akhirnya datanglah lagi si kakek itu ke lokasi pesugihan tersebut, dan setelah meminta untuk menggantikan tumbal, si sosok besar itu tidak mau. Jadi tetap harus dari keturunan si kakek tersebut gitu loh. Bingung kan harus siapa gitu loh. Butuh banyak waktu juga, dan enggak gampang juga untuk hal-hal seperti itu, untuk mengorbankan keluarga lah istilahnya kan, keturunan gitu. Terus kata si yang sosok besar ini, dia bilang kalau saya rela kok, saya mau nunggu gitu, asalkan memang janjinya ditepati gitu. Jadi intinya adalah kekayaannya akan terus bertambah dan dia harus mengorbankan salah satu keturunan dia seperti itu. Sampai akhirnya setelah ayahnya Caroline dewasa, kemudian menikah gitu kan, lahirnya si Caroline ini ya. Pada saat dia lahir, sehat sekali, sangat-sangat sehat sekali si Caroline ini. Dan akhirnya si sosok besar ini memutuskan untuk, cucumu yang akan saya ambil. Dia langsung stres kan, karena itu cucu dari anak pertama dan itu cucu pertamanya dia, seperti itu. Dia nggak mau kalau digantikan. Intinya adalah dia maunya ya keturunan pertama lah, istilahnya seperti itu, diturunkan terus gitu. Jadi otomatis si Caroline ini yang harus dikorbankan gitu. Tidak ada kayak waktu ya kapan akan diambil tuh, nggak ada gitu awalnya. Jadi kayak apa ya istilahnya tuh kayak bom waktu aja gitu, yang bisa meledak kapan aja gitu kan ya. Sampai akhirnya si kakeknya Caroline ini memang dia tetap merahasiakan hal tersebut baik dari anaknya ataupun si Caroline itu sendiri gitu. Tidak ada tidak ada perkataan ya ataupun omongan apapun lah dari si kakek Caroline ini tentang masalah pesugihan yang pernah dilakukan oleh dia di masa lalu, seperti itu. Dan pada saat umur 20-an ya, akhirnya si Caroline ini meninggal. Tidak ada penyakit apapun, tiba-tiba meninggal begitu saja gitu. Dan nah, pada saat pergi ya, pada saat sudah meninggal, dari gambaran atau potongan yang sudah diberikan sama Caroline ini, pada saat dia keluar dari tubuh dia melihat keluarga dia melihat keluarga dia menangis sangat menyesal,
terutama kakeknya gitu. Kemudian dijemput oleh si makhluk besar itu ya, diambil. Disitulah dia tahu kalau dia ini adalah tumbal dari pesugihan yang dilakukan oleh kakeknya sendiri gitu. Hebatnya adalah aku tidak, merinding aku cerita pun. Aku tidak merasakan adanya amarah, aku tidak merasakan adanya dendam yang ada di dalam diri si Caroline ini. Nggak ada sama sekali. Dia hanya merasakan rasa kesedihan. Kenapa? Pertama, dia sedih karena dia harus meninggalkan keluarga dia dengan sangat cepat gitu loh. Dia belum siap lah istilahnya gitu kan. Kemudian yang kedua adalah dia itu merasa iba sama kakeknya yang harus melewati masa lalu yang begitu sulit gitu loh. Jadi di sisi itu pun dia yang sebagai korban, dia itu tidak menyalahkan keluarganya, terutama kakeknya yang sudah menjadikan dia itu tumbal atas perlakuan kakeknya gitu demi yang namanya harta. Dia masih tidak menyalahkan ataupun dendam ataupun itu. Dia hanya merasa sedih karena dia harus meninggalkan keluarganya dan juga merasa sedih dengan masa lalu yang pernah dilewati oleh kakeknya sendiri seperti itu. Jadi sepertinya si Caroline ini kayak ya sudah, kalau memang itu yang harus saya bayar demi keluarga saya akan lakukan gitu. Jadi dia ibaratnya dengan willingly kayak ya udah saya ikut gitu, dengan senang hati ikut aja gitu loh, apapun itu gitu. Yang penting udah selesai perjanjiannya, tidak ada lagi embel-embel yang akan muncul di belakangan lagi gitu. Yang penting keluarga dia tetap sehat dan tidak diganggu sama si sosok besar ini gitu loh. Jadi itu secara garis besar gambaran yang sudah diberikan Caroline ke aku tentang kenapa sampai dia ada di titik itu gitu. Dan setelah aku keluar melihat gambar tersebut, aku ngelihat si Caroline tuh nangis, dia netesin mata. Itu aduh, nggak kuat sih aku kalau misalnya memang harus ngebayangin lagi mukanya dia gitu loh. Karena ya kita tidak merasakan apa yang dia rasakan, kita tidak ada di posisi dia gitu kan ya. Jadi kita nggak tahu gimana beratnya untuk ninggalin keluarga dengan cepat gitu kan ya. Yang aku salutkan itu adalah dia tidak dendam gitu. Dia tidak dendam dengan keluarga dia, terutama kakeknya. Dia masih kayak berbesar hati gitu loh. Jadi memang sangat baik sekali niatan dari hatinya si Caroline ini gitu. Jadi nggak lama setelah dia ngasih aku gambaran dan juga aku merasakan dari diri dia langsung, memang sih itu cepet banget, tiba-tiba si sosok besar itu datang. Jadi memang dia ini kayak sudah dikungkung sama si sosok besar ini untuk tidak bisa kemana-mana. Jadi yang rantai yang aku lihat ternyata memang dipegang sama si sosok besar itu gitu. Jadi pada saat si sosok besar itu datang, energi dari Caroline itu langsung meredup gitu. Jadi energi kesedihan tuh langsung meredup. Jadi memang energi dari sosok besar itu kan gede banget kan ya. Jadi kayak dia memang contain itu kayak mengkungkung energi Caroline untuk tidak keluar kemana-mana gitu. Tapi setelah kita tahu namanya dan lain-lain, aku minta juga untuk teman-teman untuk membantu berdoa kepada Caroline agar cepat terlepas gitu kan ya, agar juga si Caroline ini lebih tenang lagi gitu. Jadi nggak bisa bayangin sih, maksudnya muka dia dan juga mata dia tuh tatapannya tuh kayak udah kosong gitu. Ibaratnya yang sudah dijadiin tumbal, dijadiin budak lah ya untuk selama itu tuh udah nggak tahu lagi gimana rasanya gitu. Jadi seperti biasa nih saran aku untuk teman-teman gitu ya, jangan pernah berpikir pendek, apalagi untuk masalah harta seperti itu. Jangan ngelakuin hal seperti itu. Berdoa aja sama Tuhan, tetap usaha terus. Tuhan tuh pasti denger kok doa kita, dan Tuhan pasti ngelihat usaha kita gitu. Soalnya kalau melakukan pesugihan kan kita akan merugikan diri sendiri, keluarga juga, dan juga orang lainnya kita nggak tahu gitu. Jadi untuk teman-teman, semoga kita mendapatkan apa yang kita inginkan. Yang penting kita usaha terus, jangan pernah untuk menyerah. Terima kasih sudah menyaksikan Mata Astral. Jangan lupa untuk support kita terus dengan cara subscribe, like, dan share YouTube kita. Dan jangan lupa untuk follow Instagram dan TikTok kita di Mata Astral. Sampai jumpa dan terima kasih.